كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkaitan dengan ibadatu az-zabah, ibadah menyembelih. Fal khulasa yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah ibn Mar'i di ta'liqnya beliau mengatakan al khulasa anna zabha anwa', kesimpulannya menyembelih itu beragam. Ada yang menyembelih hukumnya ibadah, yaitu sembelihan yang diinginkan padanya taqarrub ila man yazbah lahu wa ta'zimahu. Fahadha ibadah, yaitu menyembelih dalam rangka untuk taqarrub, dipersembahkan kepada persembahannya, yaitu sembelihan seperti ini ibadah, wajib dipalingkan khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Man sarafahu ila ghairillahi fahuwa musyrik. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah maka digolongkan musyrik. Jenis yang kedua, adzabhul al-masyru' wal mustahab. Kadzabah min ajli ad-diyafat wal walaim, seperti sembelihan dalam rangka memuliakan tamu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga dalam rangka untuk walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aulim walau bisyatin, ya, adakan walimah meskipun dengan satu ekor kambing. Juga masuk sembelihan yang hukumnya mustahab, yaitu sembelihan min ajlin nasikah atau aqiqah. Ini juga hukumnya disyariatkan. Kemudian ada sembelian yang hukumnya az-zabhul mubah, sembelian yang hukumnya mubah, ya, seperti min ajlil akal wal bay' mimma abahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan di sana juga ada sembelihan az-zabhul muharram, ya, idza kana fi israf, apabila padanya ada tindakan israf, menyembelih israf. Israf itu berlebih-lebihan, terlalu banyak hewan yang dia sembelih, hukumnya haram sehingga tidak bisa dia makan. Atau juga menyembelih min ajlil ma'atim, dalam rangka untuk ma'atim. Ma'atim itu acara ngumpul-ngumpul, makan-makan di acara kematian, ya. Kunna na'uddu ta'am, kunna na'uddu ijtima' ta'am 'alal mayyit minan niyaha. Kata para sahabat, kami dulu menganggap ngumpul-ngumpul makan pada acara kematian itu bagian dari niyaha. Kemudian kita masuk pada halaman 140 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ibadatun nazar. Qala rahimahullah, wan nadhru huwa ayyujib al-mukallafu ala nafsihi ma lam yujibhu Allah tabaraka wa ta'ala alaihi bisyara'. Nazar adalah seorang mukallaf mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bisyara', dengan syariat ini. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun diwajibkan pada dirinya, ya. Jadi ada suatu perkara, dia merupakan perkara ibadah secara syariat. Syariat tidak mewajibkan pada orang tadi, namun orang tersebut mewajibkan ibadah tadi pada dirinya.
Ka'ayyaqul lillahi alayya an usalli kadza au an asuma kadza au an atasaddaqa bi kadza au an ahujja au an a'tamir au an af'ala. Seperti dia mengatakan, wajib bagiku untuk Allah, aku sholat ini, aku puasa seperti ini, aku bersedekah begini, aku haji begini, aku umroh, atau aku melakukan begini dan begini. Fahuwa ayyujib al-mukallafu ala nafsi ma lam yujab alaihi bi tariqis syara'. Sehingga seorang mukallaf tadi mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan padanya dari jalan syariat. Au idza syafa'allahu maridi falillahi alayya an atasaddaq au an asum au an ahujj au an a'tamir au an af'al kadza wa kadza min af'alil khair fa hadha huwa an-nadhar. Atau dia mengatakan, kalau seandainya Allah menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan bersedekah, atau aku akan berpuasa, atau aku akan haji, atau aku akan umrah. Maksud haji yang disebutkan oleh Syekh adalah haji yang hukumnya sunnah, ya, atau umroh yang hukumnya sunnah. Faham? An asum maksudnya puasa yang hukumnya sunnah. Faham? Antum kasih ta'liq sendiri, ya, berkaitan dengan puasa, haji, umroh, itu semua berkaitan dengan yang hukumnya sunnah. Haji hukumnya apa? Khalifah. Apa hukum berhaji? Wajib atau sunnah? Hah? Wajib kalau mampu. Nah, pertanyaannya, nah kasih pertanyaan dulu. Tadi kan disebutkan, ya, bahwasannya yang namanya nazar itu seseorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan syariat. Namun kenapa di sini disebutkan contohnya seseorang yang mengatakan, kalau aku disembuhkan maka aku akan bersedekah, aku akan puasa, aku akan haji, aku akan umroh. Padahal haji itu hukumnya wajib. Nyambung itu. Nah, jawabannya itu gimana kalau untuk nyambung? Pandai, jangan kelamaan. Khalifah lama dia mikir. Emang ada orang bilang haji sunnah, menyelisih jema' kalau ada yang bilang haji itu sunnah. Dokter Vicky, ahsanta. Orang yang sudah melakukan haji untuk haji kedua, ketiga, keempat hukumnya sunnah. Sehingga yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah adalah orang yang berhaji dengan haji yang sunnah. Bagi orang yang sudah pernah haji, tidak wajib lagi haji dia, tapi hukumnya sunnah haji yang berikutnya. Namun ketika dia haji yang keberikutnya, dia mengatakan, kalau aku sembuh maka aku akan berhaji, maka dia telah mewajibkan haji bagi dirinya
yang tadi sudah tidak wajib lagi, sudah sunnah hukumnya, berubah menjadi wajib dengan sebab nazar. Au an af'ala kadza wa kadza min af'alil khair, atau dia melakukan perbuatan, dia ingin melakukan, atau dia mengatakan aku ingin melakukan begini dan begini dari perbuatan kebaikan. Fa hadza huwa nazar wa huwa ibadatun minal ibadatil jalilah. Ini adalah nazar, dan nazar ini termasuk ibadah yang jalilah. Ya ikhwan, berkaitan dengan hukum nazar, di sini hukum insya'un nazar, hukum insya'un nazar, hukum memunculkan nazar. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membagi nazar itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Kalau nazar mutlak hukumnya tidak ada masalah. Kalau nazar muqayyad katanya mereka itu hukumnya makruh. Ada lagi yang mengatakan nazar ini hukumnya haram. Hukumnya haram, mau dia mutlak, mau dia muqayyad, hukumnya haram. Seperti itu tadi. Antum punya kitab Fathul Alam, syarahnya Syekh Muhammad Ibn Hizam. Allah alam, sehingga anak nampak dari keterangan beliau, panjang beliau menyebutkan khilaf, yang zahir nampaknya beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan nazar hukumnya haram. Seingat anak dulu Syekh, yaitu Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, juga beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan nazar hukumnya haram. Namun kita lihat keterangan beliau, ya. Fan-nadhru la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Nazar itu tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apa yang kalian infakkan dari suatu infak tersebut, atau apa yang kalian bernazar dengannya dari suatu nazar tersebut, fa innallaha ya'lamu. Annallahu ta'ala idza ya'lamu a'malal ibad fa innahu sayujazihi. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tahu amalan hamba tersebut, Allah pasti akan membalasnya. Ini ayat pada konteks pujian, ya, pada konteks pujian. Ketika ada suatu perbuatan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perbuatan tersebut adalah ibadah. Difahami ya ikhwan? Intinya kalau untuk mendapati suatu ayat atau suatu amalan tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan Allah mencintainya, kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi yang melakukannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum atau mengancam orang-orang yang meninggalkan perbuatan tersebut, maka itu perbuatan hukumnya ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan maksiati. Fan-nadhru ibadatun minal ibadat la yajuzu ay yanzura li ghairillahi lil qubur walil adriha walil anbiya walil malaika walil awliya walil salihin. Ya, nazar itu adalah ibadah. Tidak diperbolehkan bernazar kepada selain Allah, tidak kepada kuburan, tidak kepada adriha. Adriha ini keramat lah ya, bahasanya itu keramat, petilasan dan semisalnya. Tidak kepada para nabi, tidak pula kepada malaikat, tidak pula kepada para wali, orang-orang saleh. Yaqul lil wali al-fulani, dia mengatakan kepada wali al-fulani, alayya nadhrun an azbah au an atasaddaq au an af'ala kadza wa kadza. Dia mengatakan kepada wali fulan, ya, kewajiban bagiku untuk bernazar, atau kewajibanku bernazar
untuk menyembelih atau bersedekah atau aku melakukan begini dan begini. Hadza nadhrun syirkiyun. Ini adalah nazar. Ya. Kalau dia mengatakan kepada wali fulan, ya, entah kepada orang soleh, kepada para nabi, dia mengatakan saya bernazar untuk wali fulan, untuk menyembelih hewan ini. Saya bernazar untuk bersedekah kepada wali fulan. Fan nadhru ibadatun la yajuzu an tusraf li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Nazar itu adalah ibadah, tidak diperbolehkan untuk dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nadhara li ghairillahi azza wa jalla fa innahu yakunu qad sarafa al-ibadah li ghairillahi tabaraka wa ta'ala wa waqa'a fi syirkil akbar. Siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka sungguh dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan terjatuh pada syirik besar. Subhanallah ya ikhwan, nazar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini paling banyak yang memasyhurkannya adalah orang-orang Rafidhah dan orang-orang Sufiyah. Ya, Rafidhah dan Sufiyah itu syaqiqatani. Jelas ya? Disebutkan oleh mereka para ulama ya ikhwan terkait dengan bab nazar ini, ya. Mereka para ulama mengatakan nazar yang diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, kalau dia sembelihan, maka sembelihan tersebut tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ya, tidak diperbolehkan untuk dimakan. Kenapa? Karena dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan sembelihan, bolu, saya bernazar untuk meletakkan bolu, mempersembahkan atau bersedekah, boleh tidak? Sebagian para ulama mengatakan boleh diambil, ya, boleh diambil, boleh dimakan. Seingat anak ada penukilan dari Syekh bin Baz, ya. Tapi hati-hati saja tuh, kena gebuk sama yang jaga kuburan. Maling apa? Maling duit nazar, ya, duit nazar. Pertanyaannya, halal enggak duit tersebut? Ya, halal apa enggak duit tersebut kalau dimaling? Ya, banyak Allah alam ikhwan. Tanya para ulama, apa hukumnya nyuri duit nazar di kuburan itu tadi? Yang jelasnya secara hukum Indonesia antum melanggar aturan, tetap dikatakan mencuri. Cuman halal apakah tidak? Statusnya nazar ini tadi milik siapa? Ya enggak? Kalau dia miliknya penghuni kuburan, semua orang kan boleh ngambil kan? Ya benar. Jadi yang kuburan di Tarim, kuburannya Ahmad Ibnu Isa Al-Muhajir, itu ada lubang. Anda dapat video. Jadi ada lubang. Jadi orang kalau mau ziarah kubur tuh masukkan. Jadi kuburan, ya, besar. Beda dengan kuburan di tempat kita. Kalau di tempat kita paling kotak infak itu di luar. Sebenarnya bukan di kuburan kotak infaknya. Kotak infaknya itu paling di luar. Yang sediakan itu paling seperti itu. Nah kalau di sana enggak, jadi kuburan itu kubahnya, ini kuburan nanti dibuatkan kotak penutup. Nah penutupnya tadi ada celah untuk masukkan duit. Nah duit itu nanti dibongkar. Nah permasalahan duit itu diambil sama ya orang-orang yang ada di sana yang ngurusnya. Dalam bab kuburan ya ikhwan, tidak ada negara yang paling bertauhid dalam memberantas kuburan yang diagungkan kecuali Saudi Arabia. Ya. Subhanallah, pemerintah Saudi ikhwan, tidak ada kuburan yang diagungkan. Mau dia kuburan raja, kuburan rakyat, kuburan ulama, kuburan santri, semuanya sama. Antum lihat di Saudi Arabia tidak ada kuburan yang dibeda-bedakan. Ya. Alhamdulillah pemerintahnya mutamassik
bil kitab wa sunnah, mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya bagi kita semua para penuntut ilmu selayaknya untuk menyokong, mendoakan, mendukung negara Saudi Arabia, ya. Negara Saudi Arabia mumatsilatan lil Islam, sebagai contoh yang mewakili Islam, ya, untuk negara Saudi Arabia tersebut. Ya, kita tidak katakan Saudi Arabia itu la taslam minal akhta, Daulah Saudiyah. Yang namanya negara tidak ada yang selamat dari kesalahan. Tidak pula orang soleh sekalipun, ya, ulama negara tidak selamat dari kesalahan dan kekurangan. Yang selamat dari kesalahan itu cuma dua golongan. Siapa? Dua golongan yang tidak ada kesalahan sama sekali. Al-malaika wa al-anbiya, para nabi dan para malaikat. Itu yang tidak ada kesalahan. Adapun selain di sana tidak lepas dari kesalahan. Tapi subhanallah, antum lihat seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Di mana kuburannya? Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kuburan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Antum lihat negara lain, negara Turki, apalagi Turki, ya, kuburan diagungkan lebih parah dibandingkan Indonesia ini. Kemudian juga negara-negara lain, Suriah juga sama, kuburan juga diagungkan, dibuat kubah. Negara mana? Iran, apalagi Iran, penuh dengan kuburan. Negara kuburan yang terbanyak dicor, ditinggikan itu Iran. Yaman, ya ada juga, ada kuburan-kuburan, khususnya wilayah Tarim juga kuburan-kuburan banyak diagungkan. Indonesia, apalagi Indonesia, sebagian orang memang yang merusak. Kalau Anda perhatikan untuk Indonesia ini, para pembawa pengagung kuburan ini orang-orang yang dari Tarim ini tadi. Mereka semua yang rata-rata pulang ke Indonesia, kalau ada orang mati, tokoh masyarakat, kuburannya dibangun, ditinggikan. Kuburan, ya ikhwan. Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan tersebut, ya, menghiasi kuburan. Doakan orang yang sudah mati itu didoakan, bukan dibangun tinggi-tinggi dan yang semisalnya. Juga apa yang ada, na'udzubillah, apa yang ada di negara Yaman, khususnya di sekarang lagi ramai setiap tahun ziarah kubroh, berbondong-bondong mereka ke Sya'ab Hud, ke kuburan yang dinisbatkan adalah kuburan Nabi Hud di wilayah Hadramaut. Kalau tidak salah nama tempatnya Hautoh, ya, di Hautoh. Mereka berbondong-bondong ziarah kubroh besar. Namun alhamdulillah, masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah, baik dari Janub, utara ataupun dari selatan, khususnya juga yang dari wilayah Tarim dan yang semisalnya, subhanallah, mereka tanpa ada rasa takut memperingatkan umat dari berziarah dengan ziarah yang syirkiyat seperti itu, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Anda lihat banyak sekali tulisan-tulisan masyayikh menjelaskan banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada ziarah kuburan Nabi Hud. Dan juga di sebagian wilayah juga ada, ya, khususnya di tempat kita ini, acara tahunan yang sudah digagas sejak tahun 2008. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Itu musibah yang menimpa akhir zaman ini tadi, yang selayaknya bagi kita semua du'atu tauhid, ya, du'atu tauhid, untuk semangat mendakwakan tauhid, mendakwakan al-haq,
ya kepada umat ini tadi, tidak mesti kita menyebut nama, tidak mesti menyebut kelompok, namun menanamkan prinsip yang seperti ini adalah perkara yang sangat penting. Kemudian kata Syekhuna rahimahullah, ma'al ilmi bi anna an-nadhar ja'a an-nahyu anhu. Ma'al ilm, ya. Dan sudah diketahui bahwasanya tentang nazar tersebut telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang an-nazar. Kama fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nazar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Wa qala, Rasul mengatakan, innahu la ya'ti bi khairin, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar tersebut tidak mendatangkan kebaikan. Nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil, itu datang dari orang yang pelit. Dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya mau sedekah. Kalau tidak sembuh, tidak sedekah. Misalkan contoh, Khairuddin antum bilang, ya Allah, kalau saya bisa beli sepeda motor di tahun 2026 ini, saya akan sedekah 50 bungkus nasi untuk para penuntut ilmu. Enggak kebeli sepeda motornya 2026 ini tadi. Enggak jadi dia sedekah. Ya enggak? Nah, itu tadi namanya orang pelit. Pelit ibadah dia. Kenapa dikatakan pelit? Karena dia enggak mau ibadah tersebut kalau enggak dapat imbalan. Itu namanya orang pelit. Fal insan yakunu fi afiyatin wa fi sa'atin fayadhab yadkhul fi madhayiq. Kata Syekhuna Abdurrahman, seorang insan itu dalam kondisi afiyah wa fi sa'ah, ya, dalam kondisi afiyah. Afiyah itu ya kenyamanan, ya, dan juga kelonggaran. Fayadhab yadkhul fil madhayiq, justru dia masuk pada ruang yang sempit. Hukum asal kan kita ini bebas-bebas saja. Perkara yang sunnah tidak bisa dikatakan wajib bagi kita. Syariat sudah menetapkan ini perkara sunnah, engkau boleh kerjakan, boleh juga tidak. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Tiba-tiba dia wajibkan untuk dirinya, berarti kan madhayiq, nyempitkan diri dia sendiri. Jadi ada ikhwan yang tanya sama anak, dia gini, Ustadz katanya, saya dulu pernah bernazar, ya, nazarnya itu kalau untuk mau taunya, dia bernazar bilangnya gini, Ustadz saya punya nazar untuk kalau saya dapat kerja, katanya dia, kalau saya dapat kerja saya akan infak setiap Jumat, masukkan uang ke kotak infak. Enggak banyak, 10.000 setiap Jumat. Dia bilang kayak gitu. Ya. Qadarullah masyaf. Antum kalau menganggap cek itu infak setiap Jumat 10.000 mungkin enggak gampang. Ya. Kecil lah 10.000. Pas sholat Jumat masuk kan. Qadarullah Covid. Masjid tutup. Pertanyaan dia ke anak, dia nazar itu untuk masukkan kotak infak ke masjid, katanya masjid tutup Ustaz. Anak aja bingung jawabnya. Ya enggak? Itu masuk nazar yang tidak dimampu. Nanti bayar, kalau dia nggak mampu ya dalam kondisi bertahun-tahun, ya mungkin bisa dibatalkan nazar tersebut dengan dia bayar kafarah, ya, dengan bayar kafarah. Dalam bab ini ikhwan, kadang berat, apalagi yang sifatnya amalan rutin. Kalau mau infak, infak saja antum. Tapi kalau sampai antum merutinkan suatu amalan tadi
yang hukumnya tidak wajib, kadang berat loh. Berat merutinkan suatu amalan yang sifatnya tidak wajib, kemudian antum rutinkan, itu beratnya luar biasa. Ya, berat. Antum perkara yang merutinkan amalan setiap hari, tapi bukan wajib, itu berat. Makanya dalam bab nazar itu masuk dalam bab madhayah, penyempitan. La'allahu, makanya saya ceritakan kepada antum, orang yang rutin dalam suatu amalan itu tadi, walaupun sedikit, itu amalannya berat, namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang continue, wa in qallah, meskipun sedikit. Ya. Ana ambil contoh yang kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati al-akh Yan Mardi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berinfak 50.000 setiap pekan, tiap Jumat itu dikirimnya ke rekening Darul Hadis, berarti sebulan 200.000. Sebenarnya sebagian ikhwan ada yang kadang infaknya itu 500 juta, ya, tapi dia tidak rutin pekanan itu. Ada duit dia infak, ada duit dia infak. Ini duit 50.000, kalau kita pikir mendingan bulanan saja gitu loh kan, nominalnya sama kan, tapi dia ingin dirutinkan dalam jumlah kecil. Itu berat. Antum harus ingat merutinkan amalan ini tadi. Contoh misalkan antum baca Al-Quran saja, antum punya rutin baca Al-Quran 1 halaman per hari. Kalau antum sekali duduk langsung 1 juz, ada waktu luang, tapi besok tidak baca, lusa tidak baca, nanti baca lagi pekan depan, misalkan kan. Tapi ini orang mungkin dia sehari 1 halaman, sehari 1 halaman, tapi tidak pernah tinggal. Itu berat loh, dibandingkan sekali duduk dalam jumlah banyak. Makanya amalan yang sedikit tapi terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis buku ini, yaitu Syekhuna Abdul Rahman, la'allahu la yastati ayyufiya bima ahadallaha subhanahu wa ta'ala alaihi. Ya. Atau bima ahadallahu subhanahu wa ta'ala alaihi. Barangkali dia tidak mampu untuk menunaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji pada dirinya. Yaqul lillahi alayya nadhrun an adhba khamsa syiyahin in syafallahu maridi. Ya. Seperti tatkala dia mengatakan wajib bagiku untuk bernazar menyembelih 5 kambing kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitku. Au in hasalali kadza wa kadza au lillahi alayya nadhrun an asum al-itsnain wal khamis min kulli usbu'. Atau dia mengatakan aku bernazar untuk Allah puasa Senin Kamis setiap sepekan. Atau dia mengatakan lillahi alayya nadhrun an atasaddaq bi kadza wa kadza. Atau dia mengatakan aku bernazar untuk Allah sedekah seperti ini dan begini. Fahuwa yakunu fi afiyatin wa qad yakunu fi asna'i takallum indahu qudra 'ala al-wafa. Dalam kondisi seperti ini, ya, dia fi afiyah, masih dalam keadaan sehat, lapang, ya. Terkadang dia juga pada saat dia mengucapkan tersebut dia punya kemampuan untuk menunaikan, ya, indahu sihha, punya kesehatan, indahu mal, indahu farag, ada waktunya, ada hartanya. Lakin subhanallah tadurul ayyam wa yaqa'u fi dhiqin fil waqti aw qillatin minal mal aw dha'fin fil badan fayuaddi
hadhil ibadah allati ahada Allah 'alaiha bi kalafa wa masyaqqah wa yatamanna annahu yakunu lam yanzur falihadza ja'a an-nahyu 'anil nazar. Kata beliau, lakin tadurul ayyam, akan tetapi tatkala sudah berjalan waktu, berjalan hari ini muter, sehingga dia pun terjatuh pada kondisi sempit, baik dalam bab waktu atau kondisi harta yang sedikit atau kondisi badan yang lemah, sehingga yu'addi hadzal ibadah, sehingga tatkala dia menunaikan ibadah tersebut, yaitu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan dia tunaikan bi kalafa wa masyaqqah, ya, dengan rasa berat, ya. Wa yatamanna ayyakuna lam yanzar, sehingga dia berangan-angan baik kiranya dia tidak bernazar sebelumnya. Falihada ja'an nahyu 'anil nazar, oleh karena itulah datang larangan dari bab nazar. Intinya yang dilarang itu adalah insya'un nazar, insya'an nazar, memunculkan nazar. Tapi kalau nazar tersebut ya sudah dilafatkan, sudah dimunculkan, maka wajib ditunaikan. Seperti itu. Wa ma'ahadza, maka bersamaan ini juga, man nazar ayyuti' Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka taatilah. Ayya ta'atin minat ta'at al-mahbuba wal masyru'a fawajibun alaihi al-wafa'u biha, maka ketaatan apapun dari suatu ketaatan yang dicintai dan disyariatkan, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Sehingga ketika seseorang mengatakan man nazar, atau seseorang mengatakan alayya lillahi alayya nadru kadza wa kadza, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka wajib dia mentaatinya. Kalau bentuknya ketaatan nazar tadi, wajib ditunaikan. Wa man nazara ayyasi Allah, ya, qal falillahi alayya nadru an in sallamallahu akhi min hadhil fitnah anni aqtul fulanan. Contoh misalkan, ya, nazar maksiat itu, dia mengatakan, aku bernazar kepada Allah, kalau seandainya Allah menyelamatkan saudaraku dari fitnah ini, aku akan bunuh si fulan. Hadza nadrul maksiyah, ini nazar maksiat, ya. Atau contoh lain apa? Khalifah bilang, kata Khalifah, kalau saya dapat bonus 3 kali gaji, resign bulan 3 ini, nggak tahu jadi apa enggak resignnya Khalifah ini tadi. Kalau saya dapat gaji 3 bonus, dapat bonus enggak kira-kira? Hah? Dapat 3 bulan, maka saya akan ajak seluruh santri Darul Hadis, kita mabuk-mabukan ke karaoke. Ya, enggak boleh ditunaikan. Itu namanya nazar maksiyah. Biasanya orang awam gini, kalau saya menang jadi kepala desa, kalau saya menang insya Allah organ kita 2 hari 2 malam remik di kampung dusun ini tadi, kita ngundang DJ katanya. Itu nazar maksiat, tidak boleh. Lillahi alayya nadhrun alla adkhul baita akhi baita ukhti limadza tatakallam alayya bihadzal kalam. Atau dia mengatakan, dah aku sudah bernazar tidak akan masuk ke rumah saudariku, kenapa dia ngomongi aku di belakang? Nah, misalnya seperti itu. Hadza nadhrun maksiyah, ini nazar maksiyah, ya. Atau dia mengatakan lillahi alayya an abqa fi syamsi 5 saat. Atau dia mengatakan, aku bernazar kepada Allah untuk berjemur di bawah matahari selama 5 jam. Ya, kalau 5 jam di Indonesia nya ada masalah, ikhwan. Ya, 5 jam di Yaman musim panas bisa mati antum. Dulu ada yang meninggal, dia terkunci dalam, anak kecil terkunci dalam kaca mobil musim panas. Ya, di Yaman itu biasa ya, kawan. Meninggal ya meninggal, nggak panjang urusan kayak kita di Indonesia. Sudah qadar la masyafa'al. Hadhi bid'ah, nazar seperti ini nazar bid'ah. Di annahu la yataqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala bil wuquf fi syamsi atau bil mashi
hafiyan au binahwi hadhil asya' allati laisa laha aslun fi syara'. Ini adalah nazar bid'ah. Kenapa? Tidak ada yang namanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri di bawah matahari atau berjalan tanpa alas kaki atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak ada asal dalam syariat. Kalau khalifahnya bilang gini, saya bernazar untuk makan Indomie 3 bungkus pakai telur 6 biji, boleh tidak nazar itu tadi? Tidak boleh. Faham? Nazar itu dalam bab ibadah, dalam bab mubah, dan bukan perkara yang wajib. Kuncinya nazar itu, ini kaidah, nazar itu tidak ada dalam perkara wajib. Nazar itu pada perkara yang masyru' tapi sunnah. Faham? Khalifah bilang, saya bernazar Ustadz lillahi ta'ala, kalau saya dapat istri 2026 ini, saya akan sholat 5 waktu rutin di masjid. Terserah khalifah, antum mau dapat istri, tidak dapat istri, yang jelasnya sholat itu tetap wajib tanpa antum bernazar. Faham? Tidak sholat juga antum masuk neraka tuh, hukumnya wajib. Faham? Atau sebaliknya, perkara yang mubah. Khalifah bilang gini, kalau saya menikah 2026 ini Ustaz, saya bernazar untuk jalan-jalan ke Ampera bersama santri Darul Hadis. Apa hukumnya? Tidak layan akid nazar, tidak teranggap nazar tersebut mubah. Emang jalan-jalan ke Ampera itu ibadah? Mubah. Nazar itu dalam bab ibadah. Faham? Seperti itu tadi. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.